Apabila kita bercerita mengenai perang dunia, secara automatik minda kita akan terset perang dunia pertama dan juga perang dunia kedua. Di mana apabila berlakunya perang dunia ini, memang semua daripada kita di dunia ini akan memikirkan tentang hala tuju kehidupan kita. Di mana perang dunia ini bukan sahaja melibatkan beberapa negara, tetapi perang dunia ini melibatkan seluruh negara di dunia ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan yang belum lagi subscribe channel aku, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Subscribe itu free, guys. Just klik button dan subscribe channel aku dan tekan button lonceng. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi, di mana judul video pada kali ini adalah Perang Dunia Ketiga dimulakan di Asia. Wow, Indonesia perlu tingkatkan lagi kekuatan militernya. Di mana video ini berdurasikan 10 minit. Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung video nanti baru kita akan bagi sedikit ulasan mengenai video pada hari ini. Jom guys. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Channel Bagi-Bagi, channel ini ada 500.000 subscriber. Halo sahabat Bagi-Bagi, seluruh manusia di muka bumi kini tengah dihantui dengan ancaman Perang Dunia III. Bagaimana tidak, sekarang ini banyak konflik meletus secara tiba-tiba, bahkan sudah banyak pula yang menjadi korbannya. Dan ia melihat fakta-fakta yang ada, sudah pasti Perang Dunia Ketiga bisa meletus kapanpun. Sobat sekalian, mungkin memang benar Perang Dunia Ketiga bisa meletus kapanpun tanpa kita tahu tepatnya. Namun yang jadi pertanyaan di manakah kiranya perang itu akan terjadi? Dikutip dari media asing asal Inggris, Express memprediksi Perang Dunia III kemungkinan besar akan meletus di benua Asia. Kalau sudah bicara Asia, pasti pikiran kita akan tertuju pada beberapa spot panas seperti LCS, Taiwan, Jepang yang sempat diancam China atau bahkan India. Meskipun belum tahu secara pasti dan ini hanya sebatas prediksi, tapi yang jelas pernyataan ini membuat seluruh negara di dunia ambil sikap siaga. Sahabat Bagi-Bagi, prediksi ini muncul setelah Inggris mengirimkan kapal perangnya ke Asia yang disinyalir merupakan sinyal ancaman terhadap China yang kian lama kian agresif atas klaimnya. Dan bisa dikatakan, kini yang terlibat dalam konflik panas ini bukan hanya China dan Amerika saja, nyatanya negara-negara barat lain ikut andil dalam konflik ini. Terlebih banyak negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Brunei, sampai Vietnam yang ikut menegakkan kedaulatannya di perairan tersebut. Melihat makin banyak yang terlibat, kita bisa menyimpulkan bahwa tensi di lautan itu makin memanas dan bisa meledak kapan saja, bukan? Sobat sekalian, namun media asing tersebut menyebut, tensi tertinggi yang memicu Perang Dunia III justru ada di Taiwan. Sepertinya sudah bukan rahasia lagi kalau China memang kekeh merebut Taiwan untuk kembali ke pelukannya meski dengan kekerasan sekalipun. Seperti halnya konflik LCS, konflik Taiwan-China ini pun dimainkan oleh beberapa China pihak sekarang bos. ingin menakluk Seperti Taiwan. Amerika yang membackingi Taiwan di mana Washington menegaskan jika satu peluru saja dari China menyerang Taiwan maka armada ke-7 tanpa ampun menyerbu Beijing. Dan yang terbaru ada Jepang yang juga siap membantu Taiwan jika China berani maju selangkah. Kondisi kedua spot panas ini memang yang dinilai paling rawan dan tinggal menunggu waktunya saja. Jadi menurut kalian spot manakah yang paling rawan dari yang rawan? Komen di bawah ya. Sahabat Bagi-Bagi, seperti halnya konflik Taiwan, konflik LCS pun baru-baru ini mencapai babak baru. China makin serius memperkuat pondasinya di lautan tersebut, sedangkan negara-negara penentang kini makin berani merespon pergerakan militer Tiongkok. Bahkan ancaman-ancaman tersirat acap kali diluncurkan negara-negara yang bersengketa demi menunjukkan kehadirannya di kawasan tersebut tak main-main.
Nah sobat sekalian, kemungkinan-kemungkinan inilah yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah kita. Indonesia memang tidak terlibat langsung dengan konflik Laut China Selatan ini, namun Indonesia justru memiliki spot yang cukup panas dan mungkin saja bisa ikut meledak bos. Di sini Indonesia tentu perlu meningkatkan pertahanannya dan menumpuk kekuatan di berbagai titik. Tak melulu dengan alutsistanya, Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas para personelnya. Makin terlatih makin baik pula pertahanan kita kan? Namun sebenarnya Indonesia bisa mengambil peluang berupa peran juru damai dalam sengketa LCS yang sejalan dengan politik bebas aktifnya bos. Karena jika terkait konflik LCS, posisi Indonesia dinilai sangat strategis, mengingat perairan itu sebagian bersentuhan dengan wilayah Indonesia. Namun tetap keamanan dan pertahanan negara jelas nomor satu ya. Sahabat bagi-bagi, lalu yang menjadi pertanyaan, apakah China sebagai salah satu pemain di sini berani menenteng senjatanya terlebih dulu? Kalau bicara soal berani atau tidaknya, mungkin China bisa saja melakukan itu jika mereka mau. Namun jika China cerdas, mungkin mereka tak akan melakukannya terburu-buru, karena ingat konflik ini melibatkan banyak pihak, termasuk kekuatan besar Amerika. Sekutu Amerika pun bisa jadi tak akan tinggal diam dan di sini China bisa saja terjepit kalau tidak cermat dalam menghitung resiko-resiko yang akan muncul. Mungkin China harus nyari kawan dulu ya kalau mau perang. Secara kubu Amerika banyak yang dukung bos. Namun sobat sekalian, kita harus ingat bahwa sejarah mungkin tidak terulang tetapi memiliki ritme, dan jika kita melihat kembali abad terakhir sebelum kedua perang dunia, admin rasa tidak dapat disangkal bahwa ada eskalasi yang menyebabkan peperangan. Namun semoga prediksi ini hanya sekedar prediksi ya, kasihan kalian belum pada nikah malah perang duluan. Oke, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalam. Biden tuduh Rusia cuba ganggu pemilu setelah 2020. Citra satelit tangkap ladang silo rudal balistik baru China. Turki ogah jadi penjaga batasan dan kam penguasai Uni Eropa. Peringatan China tidak gubris. Kapal perang Inggris masuk Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ni dekat Malaysia guys. Setelah Afghanistan, pasukan tempur AS akan tinggalkan Iraq. Es Natuna. Rodel.
Lepas tu thanks for watching. Okay guys, apabila berlaku sahaja perang dunia, bukan satu negara sahaja yang terlibat dalam peperangan dunia, tetapi dia melibatkan semua negara yang berada di dunia ini guys. Dan sekaligus dia akan mengganggu ekosistem kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Bukan sahaja kita sebagai manusia, tetapi dia melibatkan semua yang hidup di muka bumi ini. Ekonomi kita, perniagaan kita, kehidupan biasa kita akan terganggu disebabkan oleh perang dunia. Dan kalau kita tengok perang dunia ini meletus adalah disebabkan oleh satu pihak yang ingin merebut kuasa untuk menakluk kuasa di muka bumi ini. Dan disebabkan oleh itu, dia akan mengganggukan semua kehidupan manusia di muka bumi ini, termasuklah kita semua. Yakin dan percaya negara Malaysia dan negara Indonesia merupakan sebuah negara yang aman, yang terhindar daripada segala peperangan yang berlaku. Dan kita seharusnya bersyukur sebab kita ini adalah rakyat Malaysia dan sebab kita ini rakyat Indonesia. Kita negara di Asia yang terhindar daripada segala peperangan. Dan aku yakin dan percaya juga kita semua tidak suka terhadap peperangan. Sebab itulah kalau apabila kita bercerita mengenai perang dunia ni, dia melibatkan isu perasaan kita juga. Dan apabila kita sentuh bab perang dunia ni, semua daripada kita tidak suka dengan berlakunya peperangan. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Apa-apa pun, jom marilah kita berdoa agar kita semua terhindar daripada segala malapetaka yang berlaku di dunia ini. Doakan juga agar negara kita terhindar daripada segala peperangan yang berlaku. Hari ini itu saja sedikit information. Yang menonton video aku dari mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Okay guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.